Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama kami Triwede Channel. Oke, kita lanjut ya. Ini bagian kedua ya. Kalau misalnya pengennya sih kami menggabungkan ya video tutorial pembuatan laporan prakerin PKL dengan video yang pertama, tapi nanti durasinya jadi panjang. Maka kami putuskan untuk menjadikan dua tutorial, dua bagian. Oke. Di tutorial pembuatan laporan PKL ini SMK Pakusarakan Cikampek yang part 2 atau bagian kedua itu tentang penyusunan penulisan di bab 1 sampai kesimpulan. Oke. Bab 1 langsung aja, yaitu pendahuluan. Nah, metode penulisannya seperti ini, ada satu-satu pengertian prakerin itu apa ya. Yang mau kita tekankan yaitu untuk penulisannya 1.1 subbabnya itu jelas pakai huruf tebal ya, terus penempatan huruf setelah kalimat kedua ya. Ini kita sini lagi biar nggak terlalu jauh ya. Jadi pengertian prakerin, nah ini kan kalimat pertama. Untuk banyak di bawah angka ini tidak boleh ada huruf. Jadi biar rapi, kalimat kedua, ketiga dan seterusnya diluruskan dengan huruf yang ada di tulisan 1.1 subbab. Ya ini kan lurus ya. Oke, nanti ketemu lagi 1.2 latar belakang. Juga sama ya. Latar belakang itu kita tuliskan kalimat yang keduanya di bawah huruf P. Maka di bawahnya angka 1.2 ini tidak ada huruf lagi. Jadi biar kelihatan rapi. 1.3 juga sama. Oke, 1.4. Nah, ini yang 1.4 ini bisa dipakai trik biar rapi, ini pakai tabel. Jadi nanti bisa digeser, diatur-atur tabelnya biar sejajar dengan satu huruf M. Yang tadinya kan belum sejajar, ini sekarang udah sejajar tabelnya ya. Oke. Ya, termasuk sampai ke 1.2 babnya ya, yaitu metode penulisan. Oke. Nah, kita kurangi lagi ke bawah. Ya. Nah, untuk halamannya, untuk memudahkan Anda aja, untuk pemberian halaman itu bab 1. Nah, mulai dari bab 1 itu ya, itu di bagian tengah halaman. Halaman itu ada di mana, kita cek page layout, bukan ya, di insert page number. Oke, insert, terus ini di page numbernya. Oke, itu ada di top of page ya, di bagian bawah ya, top of page. Nanti Anda ambil yang bagian tengahnya. Oke, untuk pemberian halaman dan pakai huruf angka biasa gitu ya, huruf angka biasa. Nah, nanti Anda cari yang di bagian tengahnya. Oke, maaf ini agak lama loadingnya. Di halaman Anda cari, klik yang bottom of page, yaitu di bagian bawah dan tengah. Oke, ini ya, nanti halamannya di ini. Oke, sebelumnya ini ke halaman 4 ya. Oke, kita cek dari bab 1, ya, halaman ke satunya. Ini bab 1, kita cek ya, udah ada ya. Oke, di halaman 1, terus nanti halaman 2 ya. Semuanya biar untuk memudahkan Anda, kita putuskan bahwa pemberian halaman dari bab 1 sampai kesimpulan yaitu menggunakan angka biasa dan ditulis di bagian bawah bagian tengah. Oke, jadi pahami ya. Oke, kita langsung ke bab 2. Bab 2 untuk laporan tahun ini, prakerin 2022, bab 2 kita ganti dasar teori. Seperti di bagian tutorial pertama, kami udah bahas tentang daftar isi ya. Di bab 2 ini ada 2.1 pengertian. Jadi bebas, ini harus lengkap ya. Pengertian Anda mau ngambil judul apa? Jelaskan di sini ya. Ini kami tulis rem, kopling, aki ya, ataukah busi. Nah, ini ada keterangannya berisi tentang pengertian dan fungsi komponen yang Anda akan bahas dan jelaskan di laporan ini. Jadi 2.1 itu pengertian dan fungsi komponen Anda jelaskan. Contoh pengertian kopling atau rem, fungsinya apa dan jenis kopling apa aja. Ya, itu Anda tulis, ketik di 2.1. 2.2 subbab 2, 2.2 komponen-komponen rem, kopling, aki, busi sesuaikan dengan judul Anda. Pada bagian ini Anda sebutkan dan jelaskan komponen bagian dari rem, kopling sesuai yang Anda akan bahas. Oke ya. Nah, untuk bab 3 itu pelaksanaan prakerin.
Subbabnya 3.1 jadwal prakerin, Anda bisa bikin tabel seperti ini, boleh. Senin luar berapa. Kalau memang hari Sabtu Minggu libur ya tulis saja strip atau libur. Nah, ini yang di tutorial pertama, bidang pelatihan prakerin. Jadi ini sampel aja ya. Pada laporan prakerin ini penulis akan menjelaskan tentang ban mobil. Bidang pelatihan prakerin yang penulis dapat di PT Pupuk Kujang adalah sebagai berikut. Jadi tentunya pasti ya, yang namanya prakerin PKL, Anda pasti melaksanakan praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri, nggak hanya cuma satu item, satu komponen aja. Bisa aja Anda mendapatkan tugas, pendidikan, pelatihan oleh guru pembimbing yang ada di bengkel atau PT Anda prakerin, itu macam-macam kegiatan seperti ganti ban, ganti oli, ganti kopling. Itu Anda jelaskan di tulisan bab titik 2, yaitu bidang pelatihan prakerin. Untuk 3.3 proses pelatihan prakerin ini berisi tentang alat-alat servis atau perawatannya. Jadi di sini sesuaikan aja dengan yang di daftar isi. Jadi 3.3 proses pelatihan prakerin adalah tentang pemeriksaan dulu. Ya, tapi sebelum meriksa Anda cantumkan dulu alat-alatnya. Ya, alat-alat servis atau perawatan ban. Contoh sesuaikan yang Anda bahas dan sesuai dengan dasar teori pada bab 2. Alatnya Anda cantumkan. Oke. Bisa juga yang alat-alat ini juga Anda taruh di bab 2 juga nggak apa-apa. Langsung di bab 3 atau sub bab 3.3 proses pelatihan langsung ke langkah-langkah pemeriksaan dan perawatan, langsung ke langkah kerja. Cara ganti ban dan memasang ban truk misalnya. Jadi langkah pertama apa? Di sini Anda jelaskan. Oke. Ulangi lagi ya. Jadi bab 3 itu adalah tentang pelatihannya ya. Pelatihannya yang berisi tentang jadwal pelaksanaan prakerin bab 3 nih. Bab 3 tentang pelaksanaan prakerin yang berisi 3 subbab. 3.1 jadwal prakerin, 3.2 bidang pelatihan prakerin, semua kegiatan yang Anda peroleh di bengkel dan di perusahaan, dan 3.3 ada proses pelatihan prakerin. Di sini Anda jelaskan tentang sesuai judul ya. Jadi apakah rem, kopling ya, ataukah dijelaskan terutama langsung ke pemeriksaan dan langkah kerja, cara servis atau perawatannya ya, di langkah kerja, cara dan perawatannya. Oke, bisa dipahami ya untuk di bab 3 yaitu pelaksanaan prakerin. Bab 4 kesimpulan dan saran. Kesimpulannya seperti kami jelaskan di video tutorial pertama, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: mengetahui dunia kerja secara langsung. Jadi kesimpulannya lebih menitik beratkan kepada kemanfaatan Anda setelah Anda melakukan prakerin di bengkel maupun di perusahaan. Saran dibagi 2, saran untuk pembimbing atau untuk sekolah, bisa sama aja ya, ini harusnya saran untuk pembimbing. Saran untuk sekolah ini jadikan satu aja, terus saran yang kedua, jadi ini kita ganti saran untuk sekolah. Saran untuk sekolah, di sini saran untuk bengkel atau perusahaan. Misalnya kita ganti perusahaan aja ya, kita pilih perusahaan. Oke, ulangi lagi. Bab 4 kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang kemanfaatan buat diri Anda sendiri. Terus sarannya dibagi 2, saran untuk sekolah dan saran untuk perusahaan di mana tempat Anda melaksanakan prakerin atau PKL. Daftar pusaka, tentunya Anda akan mengambil materi-materi dari buku, dari internet, online gitu ya, cantumkan aja daftar pustakanya. Terus tentang lampiran, ini berisi tentang jadwal ya, bisa diketik lagi, absensi ya, tanggal, nomor tanggal, hari tanggal, jam masuk, jam keluar. Oke, ini tentang lampiran. Jadi bebas ya, bisa Anda ketik ulang lagi lebih bagus, atau yang di modul kegiatan prakerin bisa Anda ambil langsung lampirkan di sini. Terus format nilai tinggal Anda cantumkan di sini juga di bagian lampiran. Oke, kami kira cukup. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jadi di video tutorial pembuatan laporan prakerin ini ada 2 bagian. Bagian pertama tentang pemilihan kertas, margin dari cover sampai daftar isi. Di video bagian kedua yaitu tentang bab 1 sampai kesimpulan. Untuk file ini insya Allah nanti kami lampirkan di deskripsinya. Oke,
Semoga bermanfaat buat kami dan buat anak-anak kami, khususnya yang sedang belajar menuntut ilmu di SMK Pakusarakan Cikampek. Terima kasih. Salam sejahtera, jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.